Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmudul mukhtar wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faya أوصيني وإياكم بتقوى الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Besar Darussalam rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, melalui khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib untuk kembali mengajak, mengingatkan, berwasiat serta memberi nasihat khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, takwa begitu ringan ketika diucapkan, tetapi teramat berat di dalam timbangan amal perbuatan. Takwa berada di dalam hati kita, ma'asyiral muslimin. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Aina taqwa ya Rasulullah?" Di mana takwa itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Rasul mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. 3 kali Rasulullah mengatakan hal yang demikian sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah dada beliau, tempat di mana hati berada. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena takwa di dalam hati kita, maka hati itu adalah pemimpin jasad kita. Hati adalah pemimpin dari anggota tubuh. Ketika hati seseorang itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ketika hati seseorang itu telah rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Secara logika saudara-saudaraku, ketika sebuah ceret itu berisi air putih, maka yang keluar dari mulut ceret itu adalah air putih.
Sebaliknya ma'asyiral muslimin, ketika ceret itu berisi air comberan, maka yang keluar dari mulut ceret itu juga adalah air comberan. Begitu juga dengan keadaan kita, saudaraku kaum muslimin. Ketika hati kita ini jernih, maka yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang bersih. Sebaliknya, ketika kondisi hati kita ini kotor, hati kita ini telah rusak, maka yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang kotor. Bukankah Nabi Muhammad telah bersabda, ala fil jasadi mudghatan fa in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Ketika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin rahimakumullah, takwa tidak hanya berhubungan dengan urusan kita dengan Allah, tetapi takwa itu juga berurusan antara kita dengan sesama manusia ataupun pada seluruh makhluk ciptaan Allah pada umumnya. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu hubungannya baik secara vertikal, tetapi urusan secara horizontal tidak baik, maka belum sempurna iman dan ketakwaan seseorang. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang hubungan secara horizontal baik, tetapi hubungan secara vertikal dengan Allah tidak baik, maka keimanan dan ketakwaannya pun juga belum dikatakan sempurna. Logikanya ma'asyiral muslimin, ketika ada sebuah layang-layang, pastilah di situ akan terdiri dari dua rangka inti. Rangka yang membujur secara vertikal maupun rangka yang membujur secara horizontal. Ketika layang-layang itu antara rangka vertikal dan horizontal tidak berjalan dengan seimbang, maka layang-layang itu tidak akan bisa terbang dengan baik, kecuali dia hanya berputar, berputar dan berputar hingga akhirnya jatuh ke tanah. Begitu juga dengan kondisi kita, ketika kita tidak imbang antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, maka ketakwaan kita tidak akan pernah sempurna. Ingatlah saudara-saudaraku kaum muslimin, kalau kita perhatikan dengan baik bahwasanya azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, baik ketika kita hidup di dunia, apalagi ketika kita hidup di akhirat, sangatlah berhubungan erat dengan dosa-dosa yang kita lakukan di antara sesama. Salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jelaskanlah padaku tentang pengertian dari firman Allah, inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di dalam surat Amma Yatasa'alun, surat An-Naba, ayat itu menjelaskan bahwa sesungguhnya hari pembalasan Allah adalah waktu yang sudah ditentukan adanya. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, yaitu hari di mana malaikat Israfil meniupkan trompetnya hingga keluarlah seluruh nyawa umat ciptaan Allah, hingga akhirnya mereka datang berbondong-bondong untuk menanti pengadilan Allah. Mendengar pertanyaan sahabat Mu'ad, saudaraku kaum muslimin, Rasulullah meneteskan air mata, menangis terseduh-seduh, tak mampu menjawab pertanyaan Mu'ad bin Jabal. Hingga akhirnya Kanjeng Nabi berkata, wahai Mu'ad, ketahuilah bahwa pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang teramat berat untuk aku jawab. Ketahuilah wahai Mu'ad bin Jabal, ketika hari pembalasan telah datang,
di mana umat ciptaan Allah ini menanti pengadilan di akhirat di hadapan Allah, maka umatku, kata Rasulullah, umat Islam akan datang berbondong-bondong dengan wajah yang berbeda-beda. Ada kelompok yang datang berwajah kera, ada yang datang dengan berwajah babi, ada yang datang dengan berjalan menggunakan kepala sedangkan kakinya di atas. Ada yang datang dengan menjulurkan lidahnya hingga ke dada penuh dengan nanah yang berbau busuk. Ada yang datang dalam keadaan buta, ada kelompok yang datang dalam keadaan tuli yang bisu, ada yang datang tanpa tangan, tanpa kaki, ada yang datang dalam keadaan terikat di sebuah pohon gelugu dengan penuh api, ada yang datang dengan berbau busuk, lebih busuk dari bau bangkai, bahkan ada yang datang dengan memakai baju yang bukan terbuat dari kain tetapi terbuat dari besi yang panas. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah kemudian menjelaskan orang-orang yang datang dengan berwajah kera, mereka adalah umat Islam yang suka mengadu domba. Yang datang berwajah babi, mereka adalah yang gemar makan makanan haram. Mereka yang berjalan dengan kepalanya, mereka adalah pemakan harta riba. Mereka yang datang dalam keadaan buta matanya, mereka adalah orang yang suka ngawur dalam urusan agama, tak paham agama, tapi sok bicara soal hukum agama. Mereka yang datang dalam keadaan kopok dan bisu, mereka adalah orang yang suka membangga-banggakan amal perbuatannya. Mereka yang datang dengan lidah terjulur hingga ke dada penuh dengan nanah, mereka adalah yang suka berpidato, berceramah, tapi jauh dari apa yang dia ucapkan. Mereka yang datang tanpa tangan, tanpa kaki, mereka adalah umatku yang suka menyakiti hati tetangganya. Mereka yang diikat di pohon kelapa penuh dengan api, mereka adalah orang yang suka melaporkan kesalahan pada pemerintahan dengan tujuan untuk mencari muka demi kepentingan pribadinya. Mereka yang datang dengan baunya busuk, lebih busuk dari bangkai, mereka adalah orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Sedangkan mereka yang memakai baju dari besi, mereka adalah orang yang suka membangga-banggakan harta bendanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, dari hadis penutup ini dapatlah kita simak dengan baik bahwa dosa yang merupakan konsekuensi dari adanya azab dari Allah yang kita terima nanti adalah banyak berhubungan dengan dosa-dosa di antara sesama. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, momentum khutbah Jumat siang hari ini, marilah kita jadikan pelajaran yang terbaik untuk memperbaiki diri kita masing-masing, baik memperbaiki hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.